Halo teman-teman, di sini saya akan menjelaskan proses pembuatan tahu khas Jombang. Di mana pertama-tama kita rendam dulu kedelainya selama kurang lebih 5 jam. Setelah proses pendaman, kedelai digiling menggunakan mesin dan hasil penggilingan tersebut dialirkan ke dalam wadah penampung melalui pipa-pipa yang disaring untuk menghasilkan tahu yang lembut. Setelah wadah penampung sudah penuh, maka memasuki proses pencampuran cuka tahu seperti video tersebut. Dan setelah pencampuran cuka, tahu diendapkan selama beberapa menit dan air yang cuka endapan tahu tersebut menjadi limbah cair tahu dan akan dialirkan ke lahan pertanian warga sekitar. Setelah itu, hasil endapan tersebut dimasukkan ke dalam cetakan tahu untuk proses pengempresan agar tahu menjadi padat. Dan pada proses itu di mana cetakan tersebut bisa kita lihat masih tradisional ya teman-teman, yaitu terbuat dari kayu, dan untuk pemberatnya pun masih tradisional yaitu kayu juga yang sudah diberi pegangan besi. Setelah dipres beberapa waktu, tahu akan menjadi padat dan siap untuk dipotong. Pada proses pemotongan ini, di sini pemotongnya menggunakan cetakan besi yang sudah dibuat sendiri yaitu custom agar menghasilkan ukuran tahu yang sama, ukuran yang dimau yang siap untuk didistribusikan. Dan ini hasil tahu yang siap dipasarkan. Dan ini adalah limbah cair tahu tadi yang akan dialirkan ke warga sekitar, dan ini merupakan limbah padatnya yang dikelola untuk menjadi pakan ternak warga seperti kambing, kerbau, sapi, ayam, dan lain-lainnya. Di sini limbahnya turun dari proses penggilingan kedelai. Jadi setelah kedelai digiling, limbahnya sudah terpisah dan sudah dibedakan untuk alirannya. Untuk di sini tempat penampungan limbah cair tadi yaitu limbah cuka tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zulfianita Setiarani. Sekarang berada dengan pemilik pabrik tahu yang akan topik kami angkat. Oleh baik Bapak, sebelumnya boleh perkenalkan diri dulu dengan Bapak siapa? Perkenalkan, nama saya Adi Surya Suprabibi. Di sini saya selaku sebagai pengusaha tahu di Desa Budu, Kecamatan Sumambito, Kabupaten Jombang. Selanjutnya Bapak, saya mau tanya, ini pabriknya ini dinamakan pabrik tahu, apa ada nama dari keluarga sendiri atau ada nama khususnya? Iya, pabrik tahu ini sebenarnya dulu itu pernah dinamakan pabrik tahu barokah gitu. Jadi bisa membawa berkah baik untuk keluarga, baik untuk masyarakat di lingkungan sekitar. Harapannya membawa berkah untuk kita, Bapak. Kalau dari pabriknya ini sudah berapa lama berdirinya, Bapak? Dan mungkin ada bisa diceritakan sedikit awal mula usahanya ini dibangun atau dirintis? Ya, sebenarnya dulu itu sejak berdirinya pabrik itu tahun 2006 sampai sekarang berdiri. Sebenarnya dulu pabrik ini sudah turun-temurun dari almarhum bapak saya, kemudian sekarang ke anak-anaknya gitu. Berlanjut. Untuk pembuatannya sendiri, Bapak, ini apa saja sih bahan baku atau bahan utamanya dari tahu itu? Kalau bahan baku tahu itu ya yang pokoknya itu adalah kedelainya. Kedelai di sini ada kedelai, ada cuka tahu. Berarti bahannya itu ada kedelai sama cuka tahu atau langsung nanti diproses? Prosesnya. Kalau dari bahannya tadi sudah, dari prosesnya itu saja nanti bagaimana, Bapak? Dari awal mulai kedelai nanti sampai menjadi tahu? Iya, sampai untuk menjadi sebuah tahu itu prosesnya ya cukup panjang, sekitar 2 jam dari mulai. 2 jam itu pada waktu proses pemasakannya, tapi kalau pada proses dari mulai perendaman itu ya sekitar 4 jam. Jadi 2 jam itu mulai perendaman dari kedelainya. Jadi kedelai itu kemudian direndam. Habis direndam sudah selesai perendamannya, nanti masuk ke penggilingan. Jadi kedelai itu digiling, kemudian keluar sari patinya atau yang namanya itu jelatrim itu ya. Itu dimasukkan ke tempat penanak itu ya, tempat untuk dipanaskan, dimasak itu, kemudian kalau sudah selesai ditaruh di tempat penyaringan. Jadi lama ini kalau dijelaskan ini lama. Jadi prosesnya itu banyak. Jadi tempat penanak tadi kemudian dimasukkan ke tempat penyaringan diputar dengan mesin penyaringan, keluar
sari patinya. Jadi pembuatan tahu itu kita ngambil dari sari patinya kedelai. Hanya sari patinya ya. Sari patinya kedelai itu kemudian masuk ke tempat pencampuran yang dimana sari pati itu akan dicampur dengan cuka tahu. Nah, kalau sudah dikasih cuka itu nanti itu proses apa ya namanya? Penggumpalannya itu cepat. Jadi sebenarnya sari pati atau yang sering Mbak tahu itu susu sari kedelai. Oh ya. Nah, susu sari kedelai itu ya, yang diambil itu nanti dikasih cuka tahu, kemudian jadi tahu, menggumpal jadi tahu. Nanti jadi tahu, kemudian tahu itu akan ke bawah dan cukanya akan ke atas lagi. Oh, Memisahkan diri. Kemudian diambil cukanya, disimpan lagi, dan tahu yang ada di bawah itu diambil, itu dicetak menjadi kotak-kotak itu. Cukup lama Cukup lama. dan lumayan ribet nih Bapak Ribet. prosesnya. Jadi dari kedelai itu yang diambil hanya sari patinya pati. saja. Menjadi tahu. Dan dipisahkan nanti ampas sama sari patinya itu. Baik, yang saya ketahui itu dari Jombang ini kan khas tahunya itu tadi ya Bapak, dan memang di lapangannya itu yang saya telisik itu di Sidoarjo, di Surabaya itu rata-rata yang dipakai itu tahu khas Jombang. Nah, mungkin ciri khas apa sih yang membedakan dari pabrik tahu Bapak ini dengan tahu lainnya? Kalau di Jombang itu kan sudah terkenal khas ya, Ya. rasa tahunya. Kalau saya membedakan dari pabrik lain sih, saya juga belum tahu. Maksudnya kalau di pasar, saya sering lihat di pasar itu banyak yang cari tahu Jombang gitu. Ternyata kalau dari tahu yang bukan dari Jombang itu berbeda mungkin ya rasanya. Rasanya kalau di Jombang itu tidak ada kecut. Nah, rasanya tahu itu tidak ada kecut, tidak ada pahit. Kemudian pada waktu digoreng itu memblang. Itu yang mungkin khasnya. Selanjutnya itu kan tadi dari kedelai itu hanya diambil sari patinya ya Bapak. Berarti jelas ada limbahnya. Ada. Ya, jadi bagaimana pabrik dari Bapaknya ini mengelola limbah produksinya? Ya. Jadi dalam proses pembuatan tahu itu ada limbah ya, yang namanya limbah yang tidak dipakai dalam proses pembuatan tahu. Tahu diambil sari patinya, yang tidak dipakai itu nanti itu ampas tahu itu tidak dipakai. Kemudian ada limbah cair seperti cuka tadi. Cuka itu sebenarnya limbah cair juga. Dibilang limbah ya limbah, tapi cuka itu bisa dibuat untuk menggumpalkan tahunya. Jadi kalau lebih itu dibuang gitu loh maksudnya. Harus pas. Harus pas ya dibuang. Itu yang limbahnya. Kemudian sama kemungkinan ya air itu. Jadi kalau untuk proses pengolahannya dari kalau limbah yang namanya ampas itu biasanya diambil sama peternak-peternak atau masyarakat sekitar yang mempunyai ternak itu mengambil. Dibuat makan ternak. Dibuat makan ternak. Nah, kalau biasanya yang limbah cair di pabrik itu ada tempat untuk apa yang namanya seperti pipa lah itu, seperti proses penampungan dulu. Habis penampungan kalau sudah mengendap nanti dibuang ke sungai dan ada sedikit yang dialirkan lagi ke di situ kan ada persawahan. Nah itu dialirkan untuk menjadi pupuk cair. Oh, jadi bisa bermanfaat jadi pupuk juga. Iya, biasanya masyarakat di sekitar itu mengambil untuk pupuk di area persawahan. Dan tadi itu sempat saya dengar dari ibunya bahwa kedelainya itu dari yang tahu yang Iya. masa tahu sendiri Pak, bukan dari pabriknya. Ya. Alasannya sendiri kenapa tidak menyediakan kedelai sendiri Bapak? Alasannya itu tidak mau mengambil banyak resiko lah, karena yang seperti ini tuh belajar dari pengalaman. Iya. Yang dulu itu kita pernah menyediakan kedelai diambil sama yang jual itu, karena di sistem pabrik yang sini kan kedelai itu dibawa dari ibarat kedelai pabrik jasa pembuatannya. Jadi ada setiap orang itu menjual tahu membawa kedelainya ke situ dan diproses untuk masak. Dan juga di pabrik sini juga ada yang untuk dijual ke pasar Mojokerto, untuk pabriknya sendiri di sini menjual ke pasar Mojokerto. Dan yang lebih banyak ya dari penjual-penjual sekitar itu ibaratnya jasa untuk membuatkan tahunya di pabrik sini. Kalau dari Bapaknya sendiri biasanya itu sekali proses produksi pembuatan tahu itu dijual itu berapa kilo dan itu biasanya jadi berapa tahu? Macam-macam ya Pak ya. Kalau biasanya itu saya yang jual di pasar Mojokerto itu ya sekitar 1 kintal kedelai. Tapi untuk di pabrik proses di pabriknya ini itu sekitar kalau sehari ya sekitar masih 2,5 ton untuk produksi. Itu yang saya jual sendiri ya is 1 kintal gitu. Untuk jadi tahunya 1 kintal ya kemungkinan banyak, sekitar 1.500 tahu ya. Iya. Ya, terakhir, bagaimana harapan Bapaknya terhadap industri tahu ini di masa depan, khususnya menghadapi persaingan zaman yang semakin modern ini? Ya untuk pabrik ini untuk yang namanya sudah tahu kan itu kebutuhan pokok. Iya. Itu kan buat pabrik kan juga
oh tahu ini buat kebutuhan pokok jadi dibuat pabrik. Dan bisa kalau ada pabrik ini kan bisa menghidupi di masyarakat sekitar juga, membuat lapangan pekerjaan. Kemudian untuk dari persaingan zaman modern ini ya kita siapkan aja untuk dari segi kualitas tahunya. Nanti kan kalau kualitasnya bagus akan masih banyak yang mencari. Tetap mempertahankan kualitas nih. Kualitas. Karena kan pabrik ini sudah berdiri dari 2006 sampai sekarang. Iya. Baik, mungkin itu saja rangkaian wawancara dari saya, Zulfianita. Selanjutnya akan dilanjutkan dari rekan saya selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.